Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erlin Erwanto dengan NIM 1422512114. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama ada thinking strategically. Thinking strategically atau berpikir strategis adalah kemampuan kognitif untuk melihat gambaran besar suatu situasi, mengantisipasi tantangan masa depan, dan merumuskan langkah-langkah tepat guna mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini melibatkan kemampuan analisis yang tajam dalam membaca pola atau tren yang tidak terlihat, menghubungkan berbagai variabel yang kompleks, serta mengevaluasi peluang dan resiko melalui perspektif yang luas. Sering disebut juga sebagai helicopter view. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Nagaya dengan NIM 142251274. What is strategic management? Manajemen strategis adalah rangkaian keputusan untuk merumuskan dan mengeksekusi strategi demi menciptakan kesesuaian antara organisasi dengan lingkungannya. Inti dari strategi ini sederhana, yaitu memilih untuk menjadi berbeda dari pesaing agar tujuan perusahaan tercapai secara optimal. Untuk memenangkan persaingan, kita harus menguasai 4 elemen kunci keunggulan kompetitif. Kita mulai dengan menetapkan target pelanggan yang spesifik, lalu melakukan eksploitasi kompetensi inti melalui keahlian unik yang kita miliki. Selanjutnya, kita perlu membangun sinergi antar bagian organisasi agar dampak kolektifnya lebih besar, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan nilai atau manfaat maksimal bagi pelanggan dengan biaya yang tepat. Strategi ini diimplementasikan dalam 3 level yang saling mendukung. Level korporat menentukan arah besar bisnis dan portofolio perusahaan. Level bisnis fokus pada taktik bersaing seperti inovasi produk dan pemasaran. Level fungsional memastikan departemen menjalankan operasional yang selaras dengan visi besar tersebut. Kalian sempat kepikiran nggak sih gimana perusahaan besar kayak Apple atau Indomie bisa bertahan sampai puluhan tahun? Dan itu nggak cuma hoki, tapi ada yang namanya strategic management process. Yuk kita bedah 5 langkah rahasianya. Pertama, kita harus menetapkan arah atau vision and mission. Kita harus punya kompas, bukan cuma soal cari untung, tapi menetapkan visi sebagai impian masa depan dan juga misi sebagai alasan kenapa bisnis kita penting bagi orang lain. Singkatnya, kita mau kemana dan kenapa kita ada. Yang kedua, analisis SWOT. Kita wajib banget ngaca, kita bedah kekuatan dan kelemahan dari dalam, lalu intip peluang dan ancaman dari luar. Kita harus tahu posisi kita di mana sebelum memulai perang di pasar. 3. Formulasi strategi atau planning. Setelah tahu posisi kita, barulah susun rencana perangnya. Ini tahap formulasi. Kita tentukan mau jadi yang paling murah, yang paling unik, atau fokus ke satu kelompok pelanggan aja. Intinya, pilih strategi yang paling bikin kita menang. Selanjutnya, eksekusi strategi atau implementation. Nah, rencana hebat itu nol besar kalau nggak ada aksi. Tahap implementasi ini yang paling menantang. Kita harus gerakin orang-orang, kelola duit, dan pastiin struktur organisasi kita udah siap untuk dilanjutkan. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengendalian atau kontrol. Terakhir, jangan lupa cek ombak. Di tahap evaluasi, kita jujur-jujuran. Target tercapai atau enggak? Kalau meleset, kita adaptasi lagi. Karena di dunia bisnis yang dinamis, fleksibilitas adalah kunci. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ramadhani dengan NIM 142251272. Di sini saya akan membahas mengenai bab formulating corporate, level and business, level strategi. Nah, yang pertama itu strategi tingkat corporate. Nah, strategi ini dibuat oleh manajemen puncak untuk menentukan arah besar perusahaan, yaitu bisnis apa yang akan dijalankan oleh perusahaan. Jenis strateginya itu ada 3, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan juga perbaikan. Nah, untuk pertumbuhan sendiri itu ekspansi melalui diverifikasi, merger atau akuisisi. Untuk stabilitas, mempertahankan bisnis yang sudah ada, dan perbaikan atau pengurangan usaha itu memperbaiki kinerja atau keluar dari bisnis yang tidak menguntungkan. Nah, contohnya itu seperti perusahaan makanan membeli perusahaan minuman kesehatan untuk menambah jenis produknya. Lalu yang kedua, strategi tingkat bisnis. Strategi ini itu berfokus pada cara perusahaan bersaing di pasar atau industri tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan keunggulan dibandingkan pesaing. Menurut Michael Porter itu ada 3 strategi utama, yaitu kepemimpinan biaya, pembedaan produk, dan juga fokus pada pasar tertentu. Selanjutnya yaitu global strategy.
Global strategy adalah pendekatan bisnis yang digunakan perusahaan untuk bersaing di pasar internasional dengan penekanan pada standarisasi produk dan efisiensi skala ekonomi di seluruh dunia. Strategi ini biasanya mengasumsikan bahwa kebutuhan konsumen di berbagai negara memiliki kemiripan, sehingga keputusan strategis diputuskan dan dikendalikan oleh kantor pusat untuk menjaga keseragaman kualitas serta menekan biaya operasional. Strategic execution. Seringkali kita lupa bahwa bagian tersulit dari manajemen eksekusi bukanlah menyusun rencana, melainkan eksekusi. Keberhasilan di tahap ini tidak hanya tergantung pada seberapa besar sumber daya atau modal yang kita miliki, tetapi pada perubahan perilaku manusia di dalamnya. Eksekusi adalah tentang menciptakan keselarasan total di mana setiap individu di seluruh level organisasi memahami bahwa tindakan harian mereka adalah kepingan penting yang menyusun tujuan besar perusahaan. Untuk menjembatani rencana dan realitas, manajer memiliki 4 instrumen utama. Pertama, kepemimpinan nyata, bukan sekedar instruksi, tapi pemimpin yang mampu memotivasi dan menjadi teladan langsung dalam perubahan. Yang kedua, akuntabilitas yang jelas, pembagian peran yang transparan agar setiap orang tahu apa tanggung jawabnya dan merasa memiliki peran tersebut. Yang ketiga, komunikasi terbuka, membangun jembatan diskusi yang jujur antar departemen untuk meruntuhkan sekat-sekat organisasi. Terakhir, praktik SDM yang selaras, memastikan pelatihan, pengembangan, hingga sistem kompensasi yang benar-benar mendukung arah strategis yang kita tuju. Itu saja presentasi materi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.